Orang-orang di keluarga Su semuanya tertawa dengan senang dan merasa sombong. Sangat tidak berperasaan. Eric Ling hanyalah mantan menantu keluarga Su. Dulu, saat Eric Ling masih berstatus sebagai menantu keluarga Su, semua bagian keluarga Su sangat memandang rendah Eric Ling. Mereka sudah terbiasa menghina Eric Ling. Dari dulu, tidak ada seorang pun yang bersikap baik kepada Eric Ling. Bagi mereka, Eric Ling hanyalah seorang pengecut yang lemah dan tidak memiliki kemampuan apapun. Bahkan jika mereka menamparkan Eric Ling secara langsung, Eric Ling pun tidak akan berani melawan. Sekarang, Eric Ling mengancam keluarga Su secara terang-terangan. Bagaimana bisa semua orang mempercayai hal ini? Hahaha, Eric Ling, apakah kamu ini sudah gila? Sampah seperti kamu ini, berani-beraninya mengancam keluarga Su. Apa kamu tidak berusaha melihat diri kamu sendiri terlebih dahulu? Chandra Su mengatakannya dengan sikap dingin, Eric Ling, keluarga Su bahkan bisa membunuhmu hanya dengan sekejap. Jika sekarang kamu mengalah, Tuan Jiu mungkin akan membuat kematianmu menjadi lebih cepat dan mudah. Daniel Su juga mendengus dingin, bocah ini, kamu memang sangat sombong, padahal kematianmu sudah di ujung tanduk. Ketua Majelis Xie dan Tuan Jiu sudah bersiap membunuhmu. Sekarang kamu berlututlah dan memohon ampun, mungkin itu akan membuat kematianmu menjadi sedikit lebih layak. Tidak ada orang yang bersimpati dengan nasib Eric Ling, juga tidak ada orang yang berbicara untuk membela Eric Ling. Simon Lee, Robert Hu dan Hendraki, mereka bertiga juga merasa ketakutan. Mereka mengetahui bahwa Tuan Ling sangatlah luar biasa, tapi sampai saat ini mereka masih diam raja. Benar-benar mengejutkan. Kali ini mereka semua tahu bahwa ada orang yang akan membunuh Tuan Ling. Ketika para dewa bertarung, sudah tidak mungkin bagi orang-orang di level mereka ini untuk berpartisipasi. Kevin yang membawa pedang besar di punggungnya sekarang berjalan ke arah Eric Ling. Heh bocah, gaya berpura-puramu sangatlah bagus, tapi sayangnya aktor tetaplah aktor. Keluarga Su sekarang sudah berada dalam perlindungan Ketua Majelis Xie. Aku didukung oleh Ketua Majelis Xie untuk membunuhmu secara terang-terangan di sini, dan sama sekali tidak perlu menanggung rasa bersalah. Sambil mengatakan itu, Kevin segera beraksi. Saat itu juga, ada sebuah teriakan keras yang berasal dari luar pintu, berhenti, berhenti. Bonnie Su bergegas masuk dan langsung menghadap ke Nenek Su, dan berkata dengan suara keras, Nenek, kamu tidak boleh membunuh Eric Ling. Jangan pernah melakukan itu, kata Bonnie Su sambil ketakutan. Jessie Liu lalu berkata dengan nada dingin, Bonnie Su, anak tidak berbakti seperti kamu ini, masih punya muka untuk kembali. Cepat pergi. Saat awal-awal, Bonnie Su memang mengikuti perintah Winda Su, kemudian keluarga Su memanggil Bonnie Su untuk kembali, tapi Bonnie Su menolaknya. Sampai ketika Bonnie Su menjadi direktur di Sentosa Group, dan langsung berdiri tepat di hadapan keluarga Su. Selama ini, hubungan antara keluarga Su dan Bonnie Su sangatlah tidak baik. Itulah sebabnya dia dibilang sebagai anak yang tidak berbakti. Chandra Su melangkah maju dengan tidak sabar, lalu meninju Bonnie Su tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dasar bajingan. Bukankah dari awal kami selalu memintamu untuk kembali, tapi kamu justru mengikuti sampah seperti Winda Su itu. Lalu kenapa kamu sekarang memilih untuk kembali? Bonnie Su tidak membantah dan dia berkata dengan keras, tidak boleh membunuh Eric Ling. Eric Ling barusan sudah memberikan kesempatan terakhir untuk keluarga Su. Ini benar-benar kesempatan terakhir. Tolong nenek setujui apa yang dikatakan Eric Ling. Setelah mengatakannya, Bonnie Su berlutut di lantai, aku mohon nenek untuk menyetujui Eric Ling. Ini adalah kebaikan Eric Ling untuk kita, keluarga Su, dan juga merupakan kesempatan terakhir untuk kita. Asalkan nenek setuju untuk tidak membunuh Eric Ling, aku Bonnie Su akan bersedia melakukan apa saja untuk keluarga Su. Letak, Chandra Su meninju wajah Bonnie Su lagi, sampah sepertimu ini, sangatlah ambisius dan mempermalukan keluarga Su. Dia hanyalah mantan menantu tidak berguna di keluarga Su, apakah itu layak hingga membuatmu berlutut seperti ini?
Bonnie Su berkata dengan gemetar, kalian tidak tahu. Eric Ling adalah Tuan Ling. Dia adalah Raja Zonghai. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Hening tak bersuara. Eric Ling adalah Raja Zonghai. Apakah itu sebuah lelucon? Kemudian, semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, konyol sekali. Raja Zonghai itu sangatlah kuat. Bagaimana mungkin bocah kecil yang masih muda ini adalah Raja Zonghai? Aku lebih percaya bahwa aku bisa memenangkan hadiah paling besar jika aku membeli tiket lotre, daripada harus percaya dengan bocah ini yang katanya adalah Raja Zonghai. Bahkan jika dunia ini binasa, dia juga tidak mungkin menjadi seorang Raja Zonghai. Bonnie Su, bisakah kamu tidak bercanda saat mengatakan sesuatu? Orang-orang dalam keluarga Su, mereka semua mencela Bonnie Su dan tertawa lebih keras dari sebelumnya. Chandra Su sangat marah, lalu dia meninju Bonnie Su beberapa kali, dasar anak tidak berbakti, bahkan untuk hal seperti ini kamu tidak bisa membedakannya dengan jelas. Kamu sama sekali bukanlah putraku. Cepat pergi. Mulai sekarang, kamu bukan putraku lagi. Daniel Su berkata dengan lantang, Bonnie Su, jika Eric Ling adalah Raja Zonghai, aku akan memakan tinja di hadapanmu. Nenek Su menggelengkan kepalanya, wajahnya terlihat angkuh dan dingin. Bonnie Su, kamu masihlah muda. Dari awal aku tidak pernah menganggap Eric Ling. Dia sendiri yang datang dan memarahi keluarga Su, juga memfitnah ketua majelis Xie dan Tuan Jiu. Dia sendiri yang cari mati. Kamu lihatlah baik-baik, Eric Ling akan mati di sini hari ini. Seluruh tubuh Bonnie Su merasa kedinginan, dia sangat ingin berbicara, tapi setiap kali dia bersuara, dia ditampar oleh Chandra Su, hingga akhirnya dia tidak bisa berbicara. Dan pada saat itu, Kevin sudah tiba di hadapan Eric Ling, dia mengangkat pedang yang ada di tangannya tinggi-tinggi dan langsung diarahkan ke kepala Eric Ling. Bocah, matilah kau. Ketua Majelis Xie adalah orang yang seperti apa? Apakah kamu berhak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Nyawamu adalah harga yang harus kamu bayarkan. Pedang itu segera melesat ke bawah. Semua mata melihat pedang itu akan memenggal kepala Eric Ling. Semua orang menatap pemandangan ini dengan cermat. Daniel Su tertawa, Nenek Su tertawa, Chandra Su tertawa. Tawa mereka, seolah-olah mereka sedang melihat seorang badut. Jangan bunuh Eric Ling. Jangan. Keluarga Su bisa mati. Bonnie Su mendorong Chandra Su dengan kuat, dan bergegas maju untuk menghentikan Kevin. Eric Ling itu siapa? Bonnie Su tahu betul akan hal itu. Dia memang baik, tapi kebaikannya tidak berarti bahwa orang lain bisa menggertaknya sesuka hati. Jika kamu telah menyinggung Eric Ling, kamu juga akan menyinggung sisi lain dari Eric Ling. Maka, itu akan menjadi kemarahan Eric Ling yang paling menakutkan. Kali ini, keluarga Su meminta Morik Xie untuk membunuhnya, dan Morik Xie memerintahkan Kevin untuk membunuh Eric Ling. Jika pedang ini benar-benar memenggalnya, maka, keluarga Su akan berakhir. Bonnie Su sangat ingin menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Dia baru berlari setengah jalan dan terjatuh, lalu terdengar suara teriakan yang memekikkan. Sudah saatnya, dor, sebuah suara tembakan. Telinga semua orang berdengung, dan mereka menjadi gemetar. Apa yang terjadi? Semua orang tidak mengerti, lalu semuanya menoleh dan melihat sekeliling. Dan hanya melihat Yudas Lee yang di tangannya memegang pistol dan ujung pistolnya diarahkan ke kepala Kevin, dan langsung menembaknya. Tertancap tepat di bagian otaknya. Lalu mati seketika. Aliran otaknya mengalir keluar, mengeluarkan bau yang menyengat. Darah berceceran di lantai, juga ada yang terpercik ke wajah orang-orang di sekitar, dan itu menyebabkan teriakan yang sangat mengejutkan. Saat ini, Bang Gundul berdiri dan berteriak, beraninya kamu membunuh orang di depan umum, kamu pasti akan mati. Nenek Su berkata dingin, Eric Ling, tidakkah kamu memberikan penjelasan kepada semua orang? Kamu sudah tahu bahwa membunuh orang secara pribadi adalah sebuah pelanggaran. Sekalinya dihukum, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan.
Semua keluargamu akan dihukum bahkan sampai mati. Semua orang sedang memelototi Eric Ling dengan marah, seolah meminta penjelasan dari Eric Ling. Jika Eric Ling tidak memberi mereka penjelasan, mereka akan maju dan akan membunuh Eric Ling. Bang Gundul sangatlah marah, dan dia bergegas langsung ke Eric Ling dengan membawa tongkat. Bocah, Kevin adalah orangku. Berani-beraninya kamu membunuhnya di depan umum. Tidakkah kamu memberiku sebuah penjelasan sekarang? Eric Ling menahan punggungnya dengan kedua tangan di belakang, lalu dia berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bang Gundul terus berteriak, aku Bang Gundul adalah orang dari Tuan Jiu. Dan di belakang Tuan Jiu ada sangat banyak petinggi, salah satunya adalah Morik Xie, ketua majelis Xie. Kevin yang kamu bunuh juga merupakan orang dari ketua majelis Xie. Jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, aku akan membunuhmu. Penjelasan akan aku berikan kepadamu. Eric Ling mengatakannya dengan nada dingin, lalu mengulurkan tangan kanannya. Yudas Lee sangat mengerti dan menyerahkan pistol itu kepada Eric Ling, lalu Eric Ling menarik pistol itu, meletakkan ujung pistol itu di kening Bang Gundul. Sekujur tubuh Bang Gundul menjadi gemetar, dan secara naluri dia merasa takut, tapi dia memikirkan bahwa masih ada Tuan Jiu dan Morik Xie yang mendukungnya di belakang. Itu membuat hatinya menjadi tenang, lalu dia mencoba menenangkan diri sendiri. Bocah, apakah kamu berani membunuhku? Aku adalah tangan kanan Tuan Jiu. Jika kamu membunuhku, Tuan Jiu pasti juga akan membunuhmu. Eric Ling tidak mengatakan apapun dan langsung menarik pelatuknya. Dor. Satu tembakan menembus kepala, menghancurkan tengkorak kepalanya. Darah mengalir kemana-mana. Jantung semua orang berdetak dengan sangat kencang. Ini sangat menakutkan. Baginya, membunuh bukanlah perihal gertakan saja. Bang Gundul sudah berulang kali menyatakan bahwa dirinya adalah orang dari ketua majelis Xie. Apakah kamu tidak memperdulikannya sama sekali? Saat ini, Tuan Jiu, Morik Xie, Nenek Su dan yang lainnya merasakan kengerian dan ketakutan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Eric Ling tidak mengedipkan matanya. Perihal Kecamatan Fajar, Bang Gundul dan Kevin yang langsung menjadi perwakilannya. Tidak masalah jika kamu tidak mengakui kesalahanmu, tapi ternyata kamu masih berani mengancamku di hadapanku langsung. Siapa yang memberimu keberanian ini? Hukum langit yang dimengerti, kalian telah melakukan kejahatan. Apakah kamu berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa mengganti Tuhan untuk menghukummu? Tuan Jiu perlahan sadar, lalu dia mencoba menenangkan diri sendiri dan berkata, Eric Ling, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Dia adalah orang-orangku, orang-orang Tuan Jiu. Saat ini, Nenek Su berkata, Eric Ling, apakah kamu pikir apa yang kamu lakukan saat ini itu sangat mendominasi? Jika dibandingkan, kamu juga hanya membawa 2 orang saja ke sini. Kamu sudah menyinggung Tuan Jiu, menyinggung ketua majelis Xie, para dewa bahkan tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Tunggu saja kematianmu. Wajah Nenek Su penuh dengan arogansi dan penghinaan. Pada saat ini, sekelompok besar pasukan dengan pakaian lapis baja tiba-tiba bergegas masuk ke dalam. Mereka bersenjata lengkap, 10, 100, 200, 300, 500. Sangat luas dan tidak berujung. Suara langkah kaki yang bersamaan itu membuat lantai menjadi bergetar. Krak, krak, krak. Setiap prajurit semuanya memegang sebuah senapan tempur di tangannya, dan mengarahkan senjatanya itu ke semua orang. Jenderal, maaf, aku datang terlambat. Seorang prajurit yang dipimpin datang ke samping Dalton Zhang, lalu membungkuk dengan hormat. Brigade Zonghai saat ini, untuk sementara dipimpin oleh Dalton Zhang. Ini adalah keputusan Bloody Mary. Eric Ling tidak mengatakan apapun untuk keputusan yang diambil Bloody Mary. Dalton Zhang menatap prajurit itu dengan tatapan dingin. Prajurit itu segera mengerti, lalu berbalik dan memberi hormat standar militer kepada Eric Ling. Aku Leo Li, pemimpin resimen kedua Brigade Zonghai. Salam hormat Raja Zonghai. Salam hormat Raja Zonghai.
500 prajurit itu semuanya berdiri dengan tegak pada saat yang bersamaan, lalu memberi hormat dan mengatakannya dengan serempak. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bocah ini benar merupakan Raja Zonghai. Hampir pada saat yang sama, Brian Ma, Fuad Jiang, Lauri Jiang, Larry Chen dan yang lainnya segera berjalan masuk. Setelah melihat Eric Ling, semua orang segera membungkuk dan memberi hormat, salam hormat Raja Zonghai. Bahkan perkasa seperti Brian Ma, di hadapan Eric Ling seperti seorang adik yang bertemu dengan kakak tertuanya. Nenek Su hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa dan sekujur tubuhnya gemetar. Baru saja dia tidak percaya sama sekali bahwa Eric Ling adalah Raja Zonghai, karena dia tidak mengetahui tentang pasukan ini. Tapi sekarang, ia benar-benar melihat Brian Ma membungkukkan badannya hingga 90 derajat dan secara terang-terangan memanggil Eric Ling dengan sebutan Raja Zonghai. Nenek Su mau tidak mau akhirnya percaya. Mantan menantu yang tidak pernah dipedulikan di keluarga Su, ternyata dia sebenarnya adalah Raja Zonghai. Sekujur tubuhnya menjadi dingin. Gawat, keluarga Su akan berakhir. Bagaimana mungkin tak lama kemudian, Bobby Song bergegas masuk dengan membawa Nenek Su. Setelah melihat Eric Ling, keduanya langsung tersungkur di lantai. Bobby Song bicara dengan gemetar, Raja Zonghai, maaf. Aku terlambat datang. Untuk masalah di sini, aku akan segera mengurusnya. Nenek Su juga gemetar dan mengaku, silakan Raja Zonghai untuk memberikan keluarga Song dunia tinju bawah tanah. Karena kami terlambat datang. Kenapa mereka sangat gugup seperti itu? Karena Eric Ling sebelumnya tidak pernah menunjukkan mukanya di depan umum dan di Zonghai muncul suara yang ingin menggantikan Eric Ling. Keluarga Song masih belum berada dalam barisan tersebut. Saat ini, mendengar bahwa Eric Ling datang ke Hotel Dinasti, keluarga Song segera bergegas datang untuk berbaris. Dikhawatirkan bahwa Eric Ling akan salah paham bahwa keluarga Song memiliki niat yang berbeda. Jika memang seperti itu, maka seluruh keluarga Song mungkin akan jatuh dan tidak ada cara untuk membuatnya pulih kembali. Dalam gelombang yang sangat dahsyat ini, keluarga Song segera memilih barisan Eric Ling. Dan itu membuat hati Nenek Su menjadi hancur. Mereka adalah keluarga Song. Keluarga Song merupakan salah satu dari 5 keluarga besar di Zonghai. Meskipun Nenek Su sekarang membawa keluarga Su untuk menjadi anggota majelis di SPZ, tapi itu masih belum cukup di hadapan keluarga Song. Alhasil, pimpinan keluarga Song secara terang-terangan berlutut memohon belas kasihan kepada Eric Ling. Membuatnya benar-benar terkejut. Masalah yang lebih mengerikan, sedang terjadi satu persatu. Di luar pintu gerbang, terdengar suara langkah kaki dan diikuti oleh suara yang keras. Maaf, Master Ling. Aku terlambat datang. Japri Tang bersama dengan Jacob Tang dan Shirley Tang dan yang lainnya segera menuju ke hadapan Eric Ling dan langsung berlutut. Dalam beberapa hari sebelumnya, keluarga Tang juga masih belum mengutarakan pilihan barisannya. Dan sekarang sudah terlambat, Japri Tang menjadi sangat panik. Dia takut jika Eric Ling akan curiga Japri Tang memiliki maksud lain. Sebelumnya, aku sedang berada di luar mengawal beberapa hal, sama sekali tidak berada di Zonghai, tapi aku masih menelpon Shirley Tang dan memberitahu semua orang di keluarga Tang. Tidak peduli apa yang terjadi, keluarga Tang akan terus mendukung Master Ling. Hari ini aku baru saja tiba di Zonghai dan segera datang ke sini. Demi Tuan, aku rela dihancurkan. Kata Japri Tang lagi. Eric Ling tidak berbicara apapun, dan Japri Tang tetap berlutut di lantai, tidak mengatakan apa-apa lagi, bahkan dia tidak berani untuk bernapas. Semua orang di keluarga Su, sekujur tubuhnya menjadi dingin. Apakah ini akan berakhir? Tidak. Setelah beberapa saat, kepala keluarga Chen, Jimmy Chen bersama semua orang dari keluarga Chen bergegas datang dan segera berlutut lalu mengakui kesalahan mereka dan memohon ampun. Aku Jimmy Chen dan semua anggota keluarga Chen bersumpah untuk bersedia dan setia mengikuti Master Ling. Di antara 4 keluarga besar yang tersisa di Zonghai, semua kepala keluarga hadir. Sekujur tubuh Nenek Su berkeringat.
Benar-benar mematikan. Udara di sekitarnya seolah-olah telah dipindahkan. Ketenangan yang mengerikan. Semua orang menatap Eric Ling, menunggu pemuda ini bersuara. Eric Ling menatap Nenek Su dengan tatapan tenang tapi mengerikan. Aku akan memperkenalkan diriku. Aku adalah Eric Ling, Tuan Ling, dan juga adalah Raja Zonghai. Awalnya proyek herbal yang keluarga Su ambil dari SPZ, aku berikan kepada Winda Su. Rumah sakit Husada, aku belikan untuk Winda Su. Aku yang menghancurkan konferensi dunia tinju bawah tanah saat itu. Perusahaan Han, aku yang menghancurkannya. Keluarga Qin, aku yang menghancurkannya. Fendi Qin, Hani Qin, Aaron Qin, aku yang membunuhnya. Raja Zonghai yang dahulu, Charles Ye, aku juga yang mengalahkannya. Guru Lan, aku yang mengalahkannya. Setiap kali Eric Ling mengucapkan sebuah kalimat, hati Nenek Su menjadi bergetar hebat, dia melihatnya dengan tercengang, sampai bola matanya hampir copot. Dalton Zhang yang berada di samping berkata, aku akan memperkenalkan diriku sendiri. Aku adalah Wakil Jenderal Brimob Zonghai. Sekarang sedang dipromosikan oleh Raja Zonghai dan memimpin Brimob Zonghai untuk sementara waktu. Yudas Lee juga memperkenalkan dirinya sendiri. Aku Yudas Lee, awalnya aku adalah pemimpin Batalion Infanteri 1 Brimob Zonghai. Lalu terima kasih kepada perhatian Master Ling, sehingga sekarang menjadi Wakil Jenderal Brigade Zonghai. Eric Ling berjalan selangkah demi selangkah menuju Tuan Jiu sambil memegang sebuah pistol di tangannya. Tapi pandangannya malah tertuju pada Nenek Su. Apakah kamu pikir, setelah kamu mendekati Tuan Jiu, maka keluarga Su bisa tenang sambil duduk bersantai? Setelah mengatakannya, pistol yang ada di tangan Eric Ling perlahan terangkat, dan diarahkan tepat ke kepala Tuan Jiu. Apakah itu benar-benar bisa membuat tenang dan santai? Tidak peduli bagaimanapun kamu berjuang, di mataku, kamu tidak ada bedanya dengan badut yang melompat-lompat. Setelah mengatakannya, Eric Ling langsung menarik pelatuknya. Dor. Tuan Jiu, seketika terbunuh di tempat. Otaknya pecah. Sesaat sebelum meninggal, Tuan Jiu juga terus memohon, terus merasa ketakutan, dan terus menekankan bahwa betapa sulitnya dia. Tapi, Eric Ling tidak mendengarkannya, dan langsung menarik pelatuknya. Apakah Tuan Jiu berani melawan? Tidak berani. Ada 500 prajurit bersenjata lengkap di sekelilingnya, dan mereka mengarahkan senjata kepadanya. Ketua Majelis Xie, kamu sangat payah. Eric Ling melihat Morik Xie dengan penuh rasa ketertarikan. Kamu berani mengatakan yang sebenarnya, bukankah itu mengkritik Brian Ma? Kamu masih ingin menggantikan Brian Ma? Apakah kamu pantas? Di belakang, kalian sudah menangani masalah ini. Kalian sudah melukai banyak orang yang tak bersalah di Kecamatan Fajar ini, lalu menghasilkan banyak uang dan membuat orang lain menjadi bangkrut. Membunuh tidak lebih dari mencoba untuk mendiskreditkan grup Sentosa, kemudian mendiskreditkan namaku dan ingin melengsarkanku dari posisi Raja Zonghai. Kalian bahkan masih menungguku untuk melakukan pembunuhan di depan umum, dan kemudian menjadikanku sebagai musuh Zonghai. Eric Ling mengatakan kata demi kata, benar. Aku memang ingin melakukan pembunuhan secara terang-terangan. Semua orang yang menyebabkan masalah, semuanya akan mati. Lalu, apakah kamu pikir kalian bisa menggoyahkan posisiku? Kalau begitu lihat saja. Morik Xie menarik napas dalam-dalam. Eric Ling, kamu sangatlah baik, aku yang terlalu meremehkanmu. Kamu mengalahkan Guru Lan dan berhasil menjadi raja. Memang sangat kuat, tapi kamu juga hanyalah seorang pria yang kasar. Hari ini kamu melakukan pembunuhan di depan umum seperti ini, tunggu saja sampai kamu nanti menjadi musuh Zonghai. Kematianmu sudah tidak lama lagi. Eric Ling mengatakan dengan nada dingin, kamu Morik Xie, dan dia Tuan Jiu. Dukungan di belakang kalian tidak lebih dari keluarga Bai di kawasan Jiangbei Provinsi Qian. Kalau aku tidak salah, Master seni bela diri keluarga Bai sudah memasuki perbatasan Zonghai. Mereka akan mengadakan pertemuan dengan Charles Ye secara terbuka untuk mencelaku dan memintaku untuk turun tahta. Morik Xie terkejut,
dia tidak menyangka Eric Ling mengetahui identitasnya. Namun, Morik Xie dengan cepat menjadi lega, lalu kenapa memang jika kamu bahkan sudah mengetahui identitasku? Hasil akhirnya sudah tidak dapat diubah. Eric Ling, banyak hal yang tidak bisa dilakukan dengan rasa ambisius. Dari saat kamu baru saja memulai melakukan pembunuhan di depan umum, kamu sudah kalah. Eric Ling tertawa dan tersenyum jahat, kalau begitu, biarkan aku melihatnya. Apakah aku Eric Ling bisa menekan seluruh kawasan Jiangbei di Provinsi Qian? Tapi, kamu tidak bisa melihat hasil akhirnya. Selesai mengatakannya, Eric Ling mengangkat pistolnya dan mengarahkan ke kepala Morik Xie. Morik Xie terkejut, Eric Ling, di belakangku adalah Igor Bai, master seni bela diri. Dia sudah tiba di Zonghai. Jika kamu berani membunuhku, maka kamu akan benar-benar membuat kawasan Jiangbei di Provinsi Qian march. Seperti ini, akan membuatmu mati lebih cepat. Lepaskan aku, akui kesalahan kepada kawasan Jiangbei Provinsi Qian, dan kami masih mungkin memberikanmu satu kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak perlu, orang yang menyinggungku, semuanya harus mati. Setelah kamu mati nanti, aku akan pergi ke kawasan Jiangbei di Provinsi Qian dan mengutuknya. Selesai mengatakan, Eric Ling menoleh dan melihat Nenek Su, Jessie Liu, bukankah baru saja kamu secara terang-terangan menyatakan bahwa kamu memilih bersama Morik Xie? Bukankah kamu sudah bersiap untuk menentang Brian Ma dan juga menentangku? Menurutmu, aku berani membunuhnya atau tidak? Nenek Su sangat ketakutan dan sekujur tubuhnya gemetar. Beberapa saat yang lalu, dia masih dengan bangga diri mengatakan dia sudah menjalin hubungan baik dengan ketua majelis Xie, bisa tenang dan duduk bersantai. Dan nantinya, dia akan menjadi wakil ketua majelis SPZ. Tapi sekarang, dia sangat ketakutan. Apakah Eric Ling berani membunuh Morik Xie? Tidak berani, kan? Nenek Su mencoba menenangkan dirinya, lalu berkata, Eric Ling, kamu jangan bercanda. Morik Xie adalah wakil ketua majelis, dan di belakangnya masih ada dukungan dari kawasan Jiangbei Provinsi Qian. Siapa yang dengan sangat bodoh berani membunuhnya, maka itu juga sama saja menyinggung kawasan Jiangbei Provinsi Qian. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Eric Ling sudah menarik pelatuknya. Dor! Otak Morik Xie meledak dan hancur, mati seketika. Morik Xie sampai meninggal pun dia tetap tidak bisa percaya bahwa Eric Ling ternyata berani membunuh dirinya. Sekujur tubuh Nenek Su menjadi lebih gemetar, dia kaget dan juga panik. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengira bahwa Eric Ling tidak akan bertindak bodoh dengan menyinggung kawasan Jiangbei Provinsi Qian. Alhasil, Morik Xie sudah meninggal terlebih dahulu sebelum kata-katanya selesai diucapkan. Sebenarnya, sudah seharusnya dia mati. Dengan penyakit sebesar itu, berapa banyak orang menjadi bangkrut, berapa banyak staf medis yang terluka parah. Aku membunuhnya, itu tidak ada bedanya dengan aku membunuh semut. Senyum di wajah Eric Ling sangatlah cemerlang. Saking cemerlangnya sampai membuat Nenek Su merasa seperti melihat hantu. Eric Ling terus tertawa dan melanjutkan kalimatnya, Jessie Liu, aku masih bisa membunuh lebih banyak orang, kamu percaya tidak? Kemudian, Eric Ling berturut-turut menembak orang-orang yang berada di sebelah Morik Xie. Satu tembakan untuk satu orang. Satu tembakan untuk satu nyawa. Orang-orang ini, semuanya adalah orang-orang yang mengikuti Tuan Jiu dan Morik Xie. Mereka adalah promotor langsung dari masalah ini. Mereka layak untuk mati. Selesai menembakkan pelurunya, Eric Ling membuang pistolnya dan mengeluarkan sebuah belati. Satu potongan untuk melukai tenggorokan. Satu potongan untuk membunuh satu orang. Belasan anak buah Morik Xie, semuanya mati. Kepala semua orang terombak-ambing. Semua orang merasa ketakutan. Nenek Su sampai usianya saat ini, dia belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan seperti itu. Eric Ling, apakah kamu masih seorang manusia? Benar-benar sangat mengerikan. Raja Zonghai, aku minta maaf. Aku dipaksa oleh Tuan Jiu untuk ikut dengannya. Meskipun aku juga ikut campur dalam masalah ini,
tapi aku sangat menyesal. Tolong beri aku kesempatan untuk bertahan hidup. Su mohon kepada Raja Zonghai, kamu adalah orang yang baik. Tolong berikan aku kesempatan untuk hidup, aku tidak ingin mati. Belasan orang ianya segera berlutut satu demi satu dan memohon belas kasihan. Kalian sekarang tahu untuk memohon belas kasihan. Waktu itu kalian menghasut orang untuk membunuh istriku, kenapa kalian tidak tahu tentang apa itu kebaikan? Kenapa tidak tahu bagaimana caranya memberikan kesempatan dia untuk hidup? Eric Ling mendengus dingin, lalu berjalan maju selangkah demi selangkah. Belasan orang itu, semuanya terbunuh. Di tempat kejadian sekarang, tergeletak lebih dari 30 mayat. Darahnya menetes. Setelah membunuh orang-orang ini, Eric Ling barulah menghela nafas lega. Kemudian dia mendatangi Nenek Su dan melihatnya. Jessie Liu, meskipun kamu tidak terlibat langsung dalam masalah ini, tapi kamu benar-benar orang yang kejam dan keji. Aku sebelumnya sudah pernah memberikanmu kesempatan terakhir. Tapi, kamu menolaknya dengan arogan. Di matamu, apakah Eric Ling benar-benar sangat tidak tertahankan? BRUK. Eric Ling menusukkan belati tajam itu di atas meja yang berada di sebelah Nenek Su. Darah yang ada di belati itu masih terus mengalir. Eric Ling mengatakan kata demi kata, apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Kalimat ini keluar dari mulut Eric Ling, dan itu membuat semua anggota keluarga Su menjadi ketakutan. Yang hadir di tempat ini semuanya adalah para petinggi dari keluarga Su atau petinggi dari grup perusahaan Su. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang masyarakat dari dunia ini. Kapan mereka pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan seperti ini? Eric Ling bisa dibilang adalah iblis. Daniel Su, Chandra Su, Nenek Su, Marlene Su dan yang lainnya, mereka sangat ketakutan sampai baju mereka basah karena keringat. Kaki dan tangan mereka bergetar, bahkan mereka tidak berani untuk bernapas. Ling, Eric Ling, maafkan aku, kata Nenek Su sambil menggertakkan giginya. Dia sudah sepenuhnya dikuasai oleh rasa takut. Bahkan keberadaan Tuan Jiu dan Morik Xie yang mengerikan seperti itu, semuanya dibunuh oleh Eric Ling. Dan pembunuhannya dilakukan di depan umum. Hal ini yang membuat Nenek Su ketakutan setengah mati. Eric Ling akan benar-benar membunuh dirinya. Hehe. Eric Ling tersenyum, lalu membungkuk dan mengambil kotak makan yang ada di lantai. Baru saja, Daniel Su bersikeras mengatakan bahwa Eric Ling datang ke sini untuk mengemis, karena itu dia mengisi kotak makan itu penuh dengan nasi dan sayuran, lalu meludahinya, dan akhirnya melemparkannya ke kaki Eric Ling. Itu adalah sebuah penghinaan bagi Eric Ling. Tapi saat ini, Eric Ling mengambil kotak makan itu, lalu dia menggunakan tangannya untuk menyeka debu di atasnya dengan hati-hati. Dia membuka kotak makan itu, dan mengambil sumpit. Eric Ling duduk di tempatnya, menundukkan kepalanya, lalu mengambil sumpit dan memakannya. Semua orang tercengang. Eric Ling, apa yang kamu lakukan? Makanan ini sudah tidak bisa dimakan. Eric Ling memasukkan nasi itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan perlahan. Daniel Su, Jessie Liu, Chandra Su, apakah kalian pernah pergi ke Kecamatan Fajar? Di sana, ada 70.000 orang yang terjangkit penyakit serius. Penyakit apa itu? Kalian juga pasti sudah mengetahuinya dengan jelas. Penyakit ini sangatlah menular. Sekalinya dia ditularkan, maka dia akan diperlakukan sebagai orang asing oleh orang lain, dan dia akan berubah menjadi kesepian, ditolak oleh orang lain. Bahkan kerabat dan teman baiknya semua akan memperlakukannya sebagai orang asing. Eric Ling mengatakannya sambil menunduk dan makan. Obat yang telah dibuat kembali oleh Tuan Jiu, jika memakannya itu dapat menunda timbulnya penyakit, tapi tetap tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Jadi harus terus memakannya, jika tidak maka akan mati. Obat buatan Tuan Jiu dijual dengan sangat-sangat mahal. Hanya dengan model belasan yuan, dia menjualnya hingga puluhan ribu yuan. 70.000 keluarga, semuanya bangkrut. 70.000 keluarga, mereka kehilangan seorang istri. Mereka tidak mampu untuk makan,
Jadi ada orang yang memungut sampah, ada orang yang mengemis, ada orang yang mencuri, dan juga ada orang yang merampas. Itu semua hanya untuk sesuap nasi. Dan semua ini dibuat oleh Tuan Jiu dan yang lainnya. Mereka membeli darah dan menaruh virus itu di dalam suntikan. Mereka memang pantas mati, 10.000 kematian tidak cukup untuk menebus dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Eric Ling menelan sesuap nasinya, lalu memakannya lagi dan mengunyahnya dengan perlahan. Aku sekarang masih bisa duduk di sini dan makan, itu sudah merupakan hal yang sangat membahagiakan. Baru saja, aku pergi ke Kecamatan Fajar, aku melihat sangat banyak anak yang ditelantarkan oleh keluarganya dan hidup di jalanan. Tidak ada makanan yang cukup, tidak ada baju yang layak untuk dikenakan. Mereka bisa memukul kepala mereka hingga berdarah hanya untuk sebuah bakpao. Apakah kalian tahu apa yang dilakukan Bang Gundul dan Kevin di sana? Mereka berjalan di jalanan sambil membawa bakpao. Jika seorang wanita ingin memakan satu bakpao, maka dia harus menjual tubuhnya. Jika orang tua yang ingin memakan bakpao, maka dia harus berlutut di tanah, kemudian mereka akan melemparkan bakpao itu ke tanah dan menginjaknya dengan kaki. Lalu orang tua itu mengambilnya dan memakannya. Apakah kalian pernah melihat pemandangan seperti itu? Jika belum pernah melihatnya, apakah kalian bisa mengerti? Pasti tidak mengerti, karena keluarga Sulah yang secara tidak langsung sebagai penghasut mereka. Setiap uang yang dihasilkan oleh keluarga Su, itu semua adalah uang dari orang-orang ini. Setiap sen dari uang keluarga Su, semuanya penuh dengan dosa dan kotoran. Semua orang di keluarga Su sangatlah berhati kotor. Uang itu adalah kemuliaan keluarga Su, yang menjadikan kalian sebagai PT Pharma terbesar di Zhonghai. Kalian di sini masih bisa bernyanyi, menari dan bersenang-senang. Tapi, yang aku lihat, yang keluarga Su dapatkan bukanlah sebuah kemuliaan, tapi sebuah kotoran. Aku benar-benar meremehkan kalian. Eric Ling makan dengan lahap. Saat dia makan, matanya memerah. Wins pertama kali mengetahui penyakit di Kecamatan Fajar, jadi dia pergi ke sana untuk menyelidiki secara langsung. Dia meminta Jennifer Wu untuk membawa 200 tenaga medis ke Kecamatan Fajar. Lalu mereka mendirikan sebuah tempat medis sementara. Mereka telah menyembuhkan 1.000 pasien. Alhasil, Tuan Jiu mendorong pasien lain untuk membuat masalah. Ribuan orang merusak dan membakar tempat medis itu, dan lebih dari 100 tenaga medis yang terluka. Setelah mengetahui situasinya, Winda tidak takut, dia bahkan juga tidak marah. Dia justru membawa lebih banyak lagi tim medis ke Kecamatan Fajar, merawat pasien-pasien itu dengan gratis. Alhasil, Tuan Jiu menghasut pasien yang lainnya untuk membuat masalah. Kepala Winda dipatahkan, dan sudah berusaha untuk menyelamatkannya tapi tetap tidak ada hasil. Lebih dari 200 tenaga medis juga terluka parah. Mereka, malaikat berbaju putih adalah malaikat terindah yang ada di dunia ini. Mereka adalah pejuang paling berani di dunia ini. Tapi keluarga Su malah membuat bencana seperti ini. Semua anggota di keluarga Su jika dijadikan satu, itu tidak sebanding dengan Winda. Winda adalah malaikat yang cantik. Keluarga Su adalah iblis yang tidak berperasaan. Eric Ling menundukkan kepalanya, makan dengan lahap, keluarga Su harus mati. Eric Ling, maafkan aku. Aku salah. Aku benar-benar telah berbuat salah. Aku sadar, aku tidak seharusnya menghasilkan uang dengan cara ini. Kami seharusnya berbuat lebih baik. Nenek Su menundukkan kepalanya, dengan wajahnya yang penuh dengan pengakuan. Tidak, kamu sama sekali tidak tahu salah. Sebelumnya aku sudah memberi keluarga Su kesempatan berkali-kali. Tapi kalian tidak menghargainya. Kalian sangat sombong, kalian tidak punya hati. Yang ada di dalam otak kalian adalah orang tidak mati untuk diri mereka sendiri. Eric Ling melanjutkan makannya, lalu mengatakan dengan perlahan, setelah kakek Su pergi, kekuatan keluarga Su diserahkan kepadamu Jessie Liu. Awalnya kamu memiliki kesempatan untuk membawa keluarga Su ke jalan yang lebih baik lagi. Tapi kamu tidak melakukannya. Aku selalu meremehkan Winda dan mengira Winda adalah anak haram.
Tidak peduli seberapa baiknya Winda, kamu selalu tidak memujinya, dan itu membuatnya menjadi gaun pengantin Daniel Su. Winda Su benar-benar bodoh. Dia telah bekerja keras dengan segala cara untuk membuat kalian senang, untuk mendapatkan pengakuan dari kalian. Ini adalah keinginannya selama bertahun-tahun, tapi sangat disayangkan, kamu, Jessie Liu, sama sekali tidak melihat kerja keras Winda itu dengan sungguh-sungguh. Kamu mengecewakannya. Sedikit baiknya keluarga Su kalian tidak akan bisa berjalan hingga saat ini. Seperti baru saja, aku masih memberi kalian satu kesempatan terakhir, tapi kamu malah mengikuti Morix Xie untuk membunuhku. Kamu bahkan membunuh anggota keluargamu sendiri, benar-benar sangat kejam. Setelah makan suapan terakhir, Eric Ling berdiri dan menoleh ke arah Daniel Su. Nasi yang kamu bungkuskan untuk aku, sangat enak, benar-benar sangat enak. Daniel Su ketakutan dan langsung berlutut di lantai. Eric Ling, maafkan aku salah. Aku tidak seharusnya berbuat ini kepadamu. Tolong maafkan aku. Eric Ling tertawa, kamu adalah putra kebanggaan keluarga Su. Kamu adalah CEO perusahaan Su. Bukankah kamu sebelumnya selalu meremehkan aku dan Winda? Sekarang untuk apa kamu berlutut di hadapanku? Teruskan saja pura-puranya, teruskan saja mencemooh dan menghinaku. Daniel Su menggertakkan giginya, aku tidak berani, hahaha. Hal apa yang membuatmu tidak berani melakukan sesuatu? Kamu sudah mengatakan bahwa aku datang ke sini untuk meminta makanan. Kamu bahkan sudah membungkuskan makanan untukku, aku juga sudah memakan makanan yang kamu berikan kepadaku. Aku hanya seorang pengemis, kamu jangan berlutut, bangunlah. Eric Ling tiba-tiba tertawa. Daniel Su menjadi semakin panik, Eric Ling, jangan seperti ini. Aku takut, aku mohon kepadamu, maafkan aku. Sebelum Winda bertanya kepadamu tentang membeli proyek herbal dan tentang keterkaitan sistem medis, dia ingin membantu pasien di Kecamatan Fajar. Kamu Daniel Su bukankah menolaknya dengan kasar? Sekarang, teruskan saja kesombonganmu. Eric Ling semakin tersenyum semakin terlihat jahat. Eric Ling, jangan menakutiku. Aku salah, aku terlalu sombong dan tidak tahu mana yang benar. Tolong ampuni aku. Daniel Su sangat ketakutan sampai dia berjongkok berulang kali. Eric Ling mengambil arak di atas meja, Lafite. Kamu baru saja mengatakan bahwa arak keluarga Su sangat mahal. Apa aku tidak layak untuk meminumnya? Eric Ling membuka tutup botol arak itu, dan langsung mengangkat kepalanya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Orang-orang keluarga Su harus mati. Eric Ling ingin membunuhnya. Tapi, jika benar-benar akan membunuh orang-orang dari keluarga Su, apa yang akan Winda Su pikirkan? Bagaimana dirinya akan menghadapi Winda Su nantinya? Sangat menyedihkan. Eric Ling langsung minum setengah botol sebelum meletakkan botol arak itu. Nenek Su, Chandra Su, Daniel Su, dan semua orang dari keluarga Su berlutut di lantai, dan memohon belas kasihan dengan suara yang lantang. Eric Ling hanya merasakan seperti ada api yang membakar perutnya. Memikirkan Winda Su yang masih belum sadarkan diri, Eric Ling menjadi sangat sedih. Ini adalah tawaran terakhir dariku untuk keluarga Su. Aku juga tidak ingin terlalu banyak omong kosong. Sudahlah. Eric Ling berdiri, seolah-olah dia telah membuat keputusan, Brian Ma. Brian Ma segera berdiri dan dengan hormat berkata, iya. Eric Ling berkata, keluarga Su telah mendukung pelaku kejahatan, semua kualifikasi lisensi keluarga Su terkait bidang medis harus dicabut. Semua petinggi yang ikut berpartisipasi di Kecamatan Fajar harus dihukum. Semua tenaga medis yang terlibat dalam insiden Kecamatan Fajar akan dicabut surat izin dokternya dan akan dijatuhi hukuman. Untuk kompensasi, harus mengganti semua kebangkrutan. Semua aset perusahaan Su akan ditarik kembali ke SPZ. Mulai saat ini, tidak ada perusahaan Su lagi di Zhonghai. Sita semua aset keluarga Su, aset semua anggota keluarga Su. Dan juga harus mengganti kerugian yang besar. Harus menggantikan semua kerugian setiap keluarga yang bangkrut.
Dan semua properti ini digunakan untuk menyelamatkan pasien dan keluarganya yang berada di sekitar Kecamatan Fajar. Eric Ling sudah membuat keputusan. Baik, aku akan mengaturnya sekarang. Brian Ma sangat bersemangat. Akhir yang ditunggu-tunggu sejak lama, akhirnya tiba juga. Meskipun Eric Ling hari ini melakukan pembunuhan secara terbuka, tapi bagaimanapun juga itu tidak mempengaruhi Kecamatan Fajar yang tidak bersalah. Eric Ling, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu adalah orang dari keluarga Su juga. Jika kamu melakukan ini, Winda Su tidak akan memaafkan kamu. Nenek Su memohon lagi. Eric Ling mengabaikannya, lalu melanjutkan ucapannya, Dalton Zhang. Iya. Dalton Zhang melangkah keluar dari barisan, lalu memberi hormat. Eric Ling berkata, semua orang yang terlibat dalam insiden di Kecamatan Fajar akan dipenjara seumur hidup. Jesse Liu, Daniel Su, Chandra Su, penjarakan mereka. Dan tidak dibolehkan keluar seumur hidup, dan tidak boleh ada orang yang mengunjunginya. Dalton Zhang berkata, baik. Semua anggota keluarga Su menjadi lemas. Keluarga Su sudah berakhir. Semua orang di keluarga Su yang terlibat dalam insiden ini, mereka tidak hanya akan kehilangan kekayaan mereka, tapi juga harus menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Eric Ling, aku adalah nenekmu. Kamu tidak bisa melakukan ini kepadaku. Keluarga Su adalah hasil dari kerja keras kakek Su. Jika kamu melakukan seperti ini, berarti kamu sangat tidak berperasaan, kata Nenek Su. Plak, Eric Ling menamparkan wajah Nenek Su. Nenek Su dipukul sampai jatuh dan memuntahkan darah. Dasar penyihir tua. Diam saja kamu. Eric Ling mengatakannya dengan nada dingin, kamu harusnya bersyukur Winda tidak mati kali ini. Jika Winda mati, aku akan membunuh semua keluarga Su. Lalu Eric Ling pergi dengan meninggalkan kalimat ini. Eric Ling, apakah keluarga Suku hancur begitu solo? Nenek Su berteriak, tidak, aku sudah berusaha menghabiskan seluruh hidupku untuk memimpin keluarga Su ke tempat yang lebih tinggi, bagaimana bisa kamu menghancurkannya? Nenek Su menangis terseduh-seduh, dan terus-menerus memuntahkan darah. Dia ingin mengubah sesuatu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Para prajurit di sekitar mulai menangkap orang-orang. Belasan petinggi keluarga Su semuanya dibawa pergi oleh prajurit. Mereka melawan, alhasil mereka dipukuli habis-habisan oleh prajurit, dan akhirnya mereka hanya bisa patuh untuk dibawa pergi oleh prajurit-prajurit tersebut. Nenek Su juga dibawa pergi oleh prajurit. Nenek, Daniel Su berteriak memilukan, dia juga dibawa pergi oleh para prajurit. Hendraki, Simon Lee, Robert Hu, Wei Zhang, Vivi Yang dan yang lainnya juga merasa ketakutan. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa Eric Ling bisa begitu kejam. Membunuh orang di depan umum, dan itu dengan cara meledakkan kepala mereka. Morix Xie dan Tuan Jiu langsung diretas sampai mati. Awalnya mereka masih ditekan oleh Morix Xie dan tidak bisa bernapas. Jadi, mau tidak mau datang ke sini untuk mendukung Morix Xie. Memikirkannya sekarang, punggungnya berkeringat dingin. Untung saja Eric Ling tidak melakukan apapun kepada mereka. Semua orang turun dan saat tiba di pintu masuk hotel, mata semua orang dikejutkan dengan pemandangan di depan. Nenek Su, Daniel Su, Chandra Su dan yang lainnya juga ikut tercengang. Di depan hanya terlihat belasan kendaraan pengangkut dan beberapa kendaraan lapis baja yang diparkir di depan pintu. Di kedua sisi jalan, semua orang mengenakan pakaian yang seragam. Prajurit yang perkasa membentang sangat luas. Berbaris rapi, Nenek Su baru menyadari posisi Raja Zonghai. Ternyata prajurit yang masuk ke dalam hotel dinasti tadi hanyalah sebagian kecil dari keseluruhannya. Dan di luar pintu gerbang hotel, jumlah total prajurit jika ditambahkan menjadi 1.000 orang. Sekujur tubuh Nenek Su bergetar, untuk apa keberadaan yang mengerikan ini? Ternyata, keluarga Su di depan Eric Ling sebenarnya tidak ada bedanya dengan semut. Sejak awal, keberadaan keluarga Su hanyalah seperti badut di depan Eric Ling. Eric Ling membantu Winda Su berulang kali dengan status sebagai Tuan Ling. Namun, keluarga Su juga berurusan dengan Winda Su berkali-kali.
Eric Ling juga sudah memberikan kesempatan berulang kali kepada keluarga Su, tapi keluarga Su tidak menghargainya. Sekarang, itulah akhir dari bencana yang dibuatnya. Sebelum naik ke mobil tahanan, nenek Su yang sudah tua itu menangis, "Aku Jessie Liu adalah pendosa bagi keluarga Su." Daniel Su juga ditarik masuk ke dalam mobil tahanan. Sebelum dia naik ke dalam mobil tahanan, dia bersandar di pintu dan menangis dengan memilukan, "Eric Ling, kamu dulu juga merupakan keluarga Su, apakah kamu tidak bisa memberikan kami satu kesempatan lagi?" "Aku salah, tidak bisakah?" Tidak ada yang mendengarkan teriakannya. Dulu, Daniel Su berada di atas, sebagai pemimpin keluarga Su, dan dia sama sekali tidak pernah menganggap penting keberadaan Eric Ling. Sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa di depan Eric Ling, dia tidak ada harga dirinya sama sekali. Dia sudah menjadi Raja Zonghai. Bagaimana kamu bisa membandingkan dengannya? Bonisu, cepatlah kamu pergi meminta ampun kepada Eric Ling. Kamu adalah harapan keluarga Su kita. Keluarga Su kita akan kami serahkan kepadamu. Nenek Su sepertinya saat ini sedang memikirkan sesuatu, jadi dia segera mengatakannya kepada Bonisu dengan keras. "Bonisu, dari awal sampai akhir tidak ada orang yang akan berurusan dengannya. Baik Dalton Zhang ataupun Eric Ling, mereka sama sekali tidak melakukan apapun terhadap Bonisu. Bonisu adalah satu-satunya orang dari keluarga Su yang selamat." Daniel Su juga tiba-tiba tersadar sesuatu. "Bonisu, kamu dari awal sudah tahu bahwa Eric Ling adalah Tuan Ling, kan? Jadi, kamu berusahalah melakukan segala cara untuk tetap berada di sisi Eric Ling." "Kamu benar, hubungan kamu dan Eric Ling dan Winda Su memang sangat bagus. Jika sekarang kamu pergi untuk memohon kepadanya, keluarga Su kita mungkin masih memiliki kesempatan." Bahkan Chandra Su juga berlutut di tanah sambil memohon, "Boni, barusan memang ayah yang salah. Aku tidak seharusnya memukulmu. Kamu benar. Jadi sekarang tolong kamu selamatkan keluarga Su kita." Boni Su menggelengkan kepalanya, lalu menangis, "Nenek, ayah, itu tidak ada gunanya. Eric Ling sudah memberikan keluarga Su kesempatan terakhir. Saat aku baru datang, aku sudah mencoba segala cara untuk mencegah kalian melakukannya kepada Eric Ling, tapi kalian terlalu sombong dan kejam. Sekarang orang-orang keluarga Su masih bisa hidup, itu sudah merupakan kebaikan Eric Ling. Sampai sekarang pun kalian masih belum mengerti juga, apa yang kalian lakukan di Kecamatan Fajar itu adalah sebuah kejahatan besar. Jadi, sekarang kalian terima kasihlah kepada Eric Ling." Chandra Su menggertakkan giginya dan berkata, "Boni, apakah kamu tidak menginginkan kita sebagai keluarga Su lagi? Keluarga Su yang tidak menginginkan aku. Tadi kamu juga menamparkan wajahku dan mengatakan bahwa kamu tidak punya putra seperti aku ini. Aku sangat kecewa dengan keluarga Su, aku juga meremehkan kalian. Jadi, maafkan aku tidak akan pergi untuk memohon," kata Boni Su dengan sangat tegas. "Meskipun kalian adalah saudaraku, tapi kalian terlalu kejam. Aku pernah pergi ke Kecamatan Fajar, dan pertama kali aku pergi bersama Winda Su. Kondisi yang baru saja Eric Ling katakan tadi, aku sangat tersentuh. Keluarga Su sama sekali tidak layak disebut manusia. Ini adalah hukuman yang sudah seharusnya kalian tanggung. Bahkan jika aku adalah Eric Ling, aku juga tidak akan melepaskannya kalian." Selesai mengatakannya, Boni Su pergi. Boni Su sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Keluarga Su dan yang lainnya berteriak dan menangis dengan panik. Mereka akhirnya naik ke dalam mobil tahanan dan dibawa pergi. Eric Ling duduk di dalam mobil sambil melihat perjuangan keluarga Su melalui jendela mobil. Boni Su menarik pintu mobil, lalu duduk di samping Eric Ling, ekspresi wajahnya canggung dan matanya merah. Eric Ling mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk bahu Boni Su. "Boni Su, dalam 6 bulan terakhir ini, kamu telah berkembang pesat. Apa yang baru saja kamu katakan sangat bagus. Keluarga Su memang kejam, mereka bisa memiliki kamu dan Winda itu adalah suatu keberuntungan." Boni Su berkata dengan hormat,
keluarga Su masih bisa diselamatkan kali ini. Aku mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikanmu, jika tidak, keluarga Su semuanya akan benar-benar hancur. Apakah Eric Ling ingin bersikap baik? Tidak ingin. Tapi, hidup atau mati Winda Su masih tidak pasti, dan itu membuat Eric Ling menjadi tidak tenang. Winda juga keluar dari keluarga Su. Dia 2 kali pergi ke Kecamatan Fajar untuk merekam apa saja yang dilakukan keluarga Su. Lalu Eric Ling bersandar di tempatnya dan berkata dengan ringan, "Ayo pergi." Bonnie Su bertanya, "Pergi kemana?" Eric Ling berkata, "Distrik Wangjiang, Kecamatan Fajar, untuk mengurus masalah selanjutnya." 70.000 kasus penyakit di Kecamatan Fajar, membuat seluruh distrik Wangjiang hampir runtuh. Dan semua orang menjadi panik. Untungnya, Bloody Mary membawa brigade 6.000 penjaga ke Kecamatan Fajar dan menutup kelima kota di sekitarnya. Sebisa mungkin untuk mengunci 70.000 kasus penyakit ini. Yang harus dilakukan Eric Ling sekarang adalah mengendalikan 70.000 kasus penyakit, dan juga mengendalikan penyebarannya. Untuk menyelesaikan pengendalian yang begitu besar dalam waktu singkat, maka diperlukan untuk mengirim brigade pengawal. Apakah masalah di distrik Wangjiang akan mudah ditangani? Sangat sulit untuk ditangani. Menurut laporan Bloody Mary, pasukan prajurit sekarang sudah memasuki distrik Wangjiang, Kecamatan Fajar Provinsi Qian. Tuan Jiu juga hanya seorang pekerja di distrik Wangjiang Kecamatan Fajar Provinsi Qian. Justru karena ini, Eric Ling harus pergi secara langsung. Ini adalah sebuah pertempuran yang sulit. Jika akar penyebab penyakit di distrik Wangjiang ini tidak dapat ditangani, maka seluruh distrik Wangjiang akan berakhir. Jika kasus penyakit itu semakin menyebar, itu bahkan bisa menyebabkan kehancuran seluruh Zonghai. Pasien yang positif penyakit itu ada 70.000 orang, dan itu masih terus menyebar. Hasilnya masih belum bisa dipastikan. Akademi Charles di dalam ruang kerja, rumah Charles Y. Igor Bai dan Charles Y duduk di kedua sisi papan catur dan bermain dengan tenang. Setengah putih dan setengah hitam. Tidak dibagi atas dan bawah. Igor Bai menarik tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Kemampuan bermain catur saudara Y semakin baik saja. Kali ini, kita seri. Kemampuan bermain catur saudara Bai juga sangat luar biasa." Pandangan Charles Y menjadi semakin cerah, dan ekspresinya juga terlihat cerah. Aura di tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Ini karena dia mendapatkan Phyreton Nine Realm versi interpretasi Eric Ling. Akhir-akhir ini, Charles Y telah membuat kemajuan besar dalam berlatih Phyreton Nine Realm. Dia berpikir bahwa kekuatannya bertambah lebih tinggi, dan sepertinya, dia tidak benar-benar memperhatikan Eric Ling. Igor Bai berkata, Eric Ling benar-benar telah tertipu. Dia memulai pembunuhan secara terang-terangan di Hotel Dinasti. Tuan Jiu, Morix Xie, Bang Gundul, dan Kevin semuanya terbunuh. Selain itu, 30 orang lainnya juga terbunuh. Yang lebih penting adalah, Eric Ling juga langsung memusnahkan perusahaan Su dan menjebloskan ratusan orang keluarga Su ke penjara. Akhirnya dia membunyikan klakson kematian. Charles Y berkata, seseorang yang gila pasti akan melakukan hal-hal tanpa berpikir terlebih dahulu. Dia memang terlihat sangat kuat di Hotel Dinasti, tapi dia tidak tahu bahwa itu juga akan membunuh dirinya sendiri. Igor Bai mengatakan, yang lebih penting adalah Eric Ling telah membawa Brigade Zonghai ke Kecamatan Fajar. Penangkapan gila-gila pasien yang terjangkit penyakit telah berhasil tertangkap sekitar 30 atau 40 ribu. Seluruh situasi di Kecamatan Fajar akan menjadi tidak terkendali. Dan Eric Ling telah dituduh oleh ribuan orang dan didorong oleh ribuan orang. Ide Igor Bai sangat sederhana, Eric Ling mengirim brigade penjaga ke Kecamatan Fajar dan menangkap orang dengan gila-gilaan. Itu artinya tidak bisa lebih jelas lagi, yaitu membunuh orang. Pembunuhan gila-gilaan, balas dendam yang terjadi terus-menerus. Di Hotel Dinasti, Eric Ling melakukan pembunuhan secara terang-terangan, dan itu sudah membuat Eric Ling menemui jalan buntu. Jika Eric Ling terus melakukan pembunuhan secara terbuka Kecamatan Fajar,
maka kematian Eric Ling akan datang lebih cepat. Bahkan jika Eric Ling memang sangatlah kuat, lalu apakah itu dapat digunakan untuk bertahan melawan perang salib di seluruh kuil Taoist Zonghai? Masih bisakah dia menahan celaan 13 juga juta orang di Zonghai? Kemana hati pergi, hukum langit akan selalu ada. Tidak peduli seberapa kuat orang, itu tidak mungkin bisa melawan kekuatan Tuhan. Charles Ye berkata, jika Eric Ling membunuh orang di Kecamatan Fajar, maka 13 juga orang di Zonghai akan berdiri di sisi berlawanan dari Eric Ling. Bahkan tidak perlu kita untuk turun tangan, dia sudah mendapatkan sendiri musuhnya. Igor Bai mengatakan, Eric Ling melakukan pembunuhan secara terbuka di Hotel Dinasti, jadi hampir pasti dia akan melakukan pembunuhan secara terbuka juga di Kecamatan Fajar. Rapat tripartit kita sudah bisa dilakukan. Charles Ye berdiri dan mengatakan, baik, aku sudah menghubunginya. Rapat tripartit bisa diadakan kapan saja. Karena Eric Ling telah melakukan pembunuhan secara terbuka di Hotel Dinasti, maka rapat tripartit bisa dilakukan hari ini. Igor Bai tersenyum, bagus. Aku akan berganti pakaian, lalu pergi ke Gunung Gundul untuk mengadakan rapat tripartit. Charles Ye kembali ke kamarnya dan berganti dengan pakaian setelantang. Sementara, Igor Bai mengenakan topi untuk menutupi wajahnya. Saudara Ye, lihatlah aku, apakah aku terlihat seperti anak buahmu? Kata Igor Bai sambil tersenyum sangat bahagia. Charles Ye tersenyum dan berkata, mirip, sangat mirip. Igor Bai berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Oke. Kita sekarang pergi ke Gunung Gundul. Hari ini adalah saat para pahlawan bertarung melawan Eric Ling. Dia, Raja Zonghai yang seperti ini, sudah tidak bisa dibiarkan. Charles Ye menunjukkan kebenciannya yang sangat mendalam. Menurut rencana, besok, Eric Ling akan dikalahkan oleh banyak orang, dan dia sudah dipastikan dia akan mundur dari posisinya sebagai Raja Zonghai, dan dia juga akan mati. Sedangkan dirinya akan kembali duduk di posisi Raja Zonghai. Mulai sekarang, tidak ada orang yang bisa mengancam dan mendominasinya lagi. Eric Ling, hari ini adalah tanggal kematianmu.